Hari ini kita mau belajar satu tema firman Tuhan, yaitu kejatuhan yang tidak disadari. Saudara, minggu lalu kita sama-sama membahas tentang racun di dalam hati, dan kita akan belajar dari 7 gereja di Wahyu beberapa minggu ini. Dan yang pertama saya beri judul firman Tuhan adalah kejatuhan yang tidak disadari. Pernah saudara mengalami kejatuhan yang tidak disadari? Mungkin pernah, ya. Kejatuhan yang tidak disadari itu bukan jatuh ke debuk, saudara. Kalau jatuh ke debuk itu disadari, betul ya? Tapi kalau tidak disadari, berarti itu ada satu proses di mana terjadi penurunan. Sadar-sadar kita sudah terkapar, kita sudah ada di bawah. Ya, hari ini kita akan belajar dari satu jemaat. Yang pertama yaitu jemaat yang ada di Efesus, diambil dari kitab Wahyu pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Saya baca yang ganjil, nanti saya baca slide pertama, saudara slide kedua, slide ketiga saya lagi gitu ya per slide. Demikian firman Tuhan, Wahyu 2 ayat yang pertama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Kita sama-sama. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Kita sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Ini gambaran kepada jemaat yang ada di Efesus, dan minggu lalu saya sudah katakan setiap jemaat ini pun bukan hanya bicara teguran untuk gereja dalam bentuk komunitas, tapi kita sebagai anggota keluarga tubuh Kristus. Ini pun menjadi teguran bagi kita. Kita mulai dari ayat yang pertama, saudara. Di sini tadi kita baca sama-sama dikatakan, tuliskanlah kepada jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia, Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara, di sini bicara tentang ketujuh bintang, ini merupakan lambang dari gereja, 7 gereja. Dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu, ini berbicara tentang bagaimana Yesus memegang kendali gereja, Yesus ada di tengah-tengah gereja, Yesus berdaulat atas gereja. Dan lewat ayat pertama ini kita tahu bahwa Yesus harus menjadi pusat dari gereja. Dengan kata lain, Yesus seharusnya menjadi pusat bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi, orang-orang yang sudah mengalami penebusan, mengalami karya Kristus di dalam kehidupan kita. Paulus pernah berkata, saudara, bahwa tubuhmu ialah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Bayangkan, saudara, jika Anda mau pindah rumah, jika Anda mau beli rumah, apa sih yang pertama Anda lihat? Anda lihat bagaimana airnya, Anda lihat bagaimana tempatnya, lingkungannya nyaman, aman atau tidak. Ketika Anda mau pindah rumah, mau beli rumah untuk Anda tinggal di sana, yang Anda lihat semua segala sesuatu yang cocok sama hatimu. Tahukah saudara, bahwa ketika Roh Kudus diam di dalam kita, sebetulnya hati kita bukan tempat yang cocok buat Dia. Karena hati kita begitu bobrok, hati kita begitu kotor, hati kita begitu lemah, kita hebat sekali membuat komitmen tapi kita melanggarnya. Tapi Paulus katakan bahwa tubuhmu ialah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Wow!
Ini satu berita yang begitu luar biasa. Allah dalam Roh Kudus, dia mau tinggal di dalam kita. Hari ini kembali saya katakan, jika Anda dan saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua karena pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Amin. Coba kita lihat flashback kehidupan kita. Kita akan menemukan banyak sekali alasan untuk kita tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan menemukan alasan yang begitu banyak bahwa kita lebih baik memilih yang lain. Kita pernah mungkin menolak. Ketika orang berkata, ayo percaya kepada Yesus, kita bilang gak mau. Ayo datang ke gereja, kita bilang, gereja-gereja aku gak mau. Mungkin pernah kita ada di fase itu. Tapi jika hari ini kita percaya kepada Yesus dan hari ini kita bisa mengikut dia dengan setia, saya mau katakan itu bukan karena Anda hebat. Bukan karena Anda Kristen dari lahir, saya anak pendeta, cucu pendeta dari lahir, saudara. Tapi Anda tahu kisah hidup saya. Jika hari ini kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karya Roh Kudus yang berdiam di tempat yang begitu kotor, yang begitu najis, yang begitu menyakiti dia, yaitu hati kita. Dan firman Tuhan hari ini di ayat yang pertama katakan bahwa, mengajarkan bahwa seharusnya Yesus itu menjadi pusat dari kehidupan kita. Amin. Nah, seringkali saudara, bicara tentang Yesus sebagai pusat di kehidupan kita seringkali diidentikan dengan aktivitas rohani, dengan disiplin rohani, dengan ketaatan dan kesetiaan. Wah, aku rajin ibadah menunjukkan bahwa Yesus menjadi pusat hidupku. Aku rajin disiplin rohani menunjukkan Yesus menjadi pusat hidupku. Aku melakukan ketaatan menunjukkan bahwa Yesus menjadi pusat hidupku. Kesetiaan kita menunjukkan bahwa Yesus pusat kehidupan kita. Apakah benar seperti itu? Nanti kita akan lihat. Kita lanjut di ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, Bapak Ibu. Tadi kita udah baca juga ayat ini. Saya ulangi. Aku tahu segala pekerjaanmu. Baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Wow. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat. Wih, saudara. Begitu ada orang-orang yang jahat, begitu ada orang-orang yang langgar komitmen, begitu ada orang-orang yang hidup di dalam dosa, jemaat Efesus ini gak sabar. Dia tegur, dia ingatkan. Ya, bahwa engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Luar biasa saudara. Ada orang yang menyatakan, aku ini rasul, aku ini hamba Tuhan. Jemaat Efesus gak langsung percaya. Ditanya-tanya, diwawancara, dan akhirnya jemaat Efesus mendapati bahwa orang itu ternyata nabi palsu. Di situ dikatakan engkau telah mendapati bahwa mereka adalah pendusta. Teologinya hebat, kesetiaannya hebat, ketekunannya hebat. Dan engkau tetap sabar dan menderita. Orang-orang jemaat di Efesus begitu sabar, menderita oleh karena nama Yesus. Dan mereka tidak menjadi lelah. Keren ya Bapak Ibu. Saya rangkum di sini. Jemaat Efesus, jemaat yang jerih payahnya luar biasa, penuh ketekunan dalam mengiring Yesus. Mereka tegas terhadap segala kejahatan. Mereka kritis terhadap segala penyesatan. Mereka sabar menderita. Mereka membenci yang Yesus benci di ayat yang ke-6. Wah. Secara manusia, gereja atau jemaat di Efesus ini adalah jemaat yang menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan mereka. Ini merupakan gambaran gereja yang begitu ideal, saudara, di mata dunia. Gereja Efesus menggambarkan kehidupan rohani yang begitu dahsyat. Bahkan gereja di Efesus ini menjadi teladan. Mungkin, saudara, ketika ada gereja Efesus itu semua gereja-gereja tuh belajar ke sana. Wah, studi banding ke sana semuanya gitu ya. Jadi panutan, jadi teladan. Karena jerih payahnya hebat, tegas terhadap kejahatan, tegas kritis terhadap penyesatan, sabar mereka menderita. Orang mungkin tanya gimana kamu bisa sabar dan sebagainya. Wah, jemaat Efesus presentasi dan sebagainya. Menjadi teladan. Tapi apa yang terjadi saudara? Kita baca sama-sama ya. Ayat yang ke-4 ini. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula.
Di sini kita bisa lihat, ternyata jemaat yang Efesus yang begitu hebat seperti ini saudara, jemaat Efesus yang kayaknya begitu ideal, jemaat Efesus yang kayaknya menjadikan Yesus sebagai yang terhebat, terpenting, menjadi pusat di dalam kehidupan mereka, ternyata di mata Tuhan nothing. Ternyata jeripayah mereka di mata Tuhan nothing. Ketegasan mereka terhadap yang jahat ternyata nothing. Kritisnya mereka terhadap penyesatan nothing. Sabar mereka untuk menderita. Bagaimana mereka begitu setia sama Yesus. Ternyata di hadapan Yesus bukan sesuatu yang harum. Bukan sesuatu yang mewah. Bukan sesuatu yang megah. Di dunia terlihat begitu mewah, begitu megah. Tapi di mata Allah nothing. Kenapa? Ini jawaban yang tadi kita baca. Saya tulis di sini. Aktivitas rohani tidak menjadi jaminan seseorang mengasihi Allah. Dan tidak dapat menggantikan kasih kepada Allah. Inilah kejatuhan yang tidak disadari oleh jemaat di Efesus. Kenapa? Karena mereka begitu rajin ibadah. Karena mereka begitu mengerti firman Tuhan. Karena mereka begitu tekun, mereka begitu setia dan mereka ngerasa bahwa aku sudah baik melakukan semuanya. Tapi ternyata Allah yang menyelidik hati melihat ada sesuatu yang begitu fatal di situ, yaitu mereka kehilangan kasih mereka yang mula-mula. Pertanyaannya, kenapa mereka bisa tekun setia tanpa kasih kepada Allah? Nanti kita akan lihat. Tapi sampai di titik ini kita belajar. Yuk kita renungkan. Apakah di balik semua aktivitas, rutinitas, rohani kita, ibadah kita, pelayanan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, masih ada kasih kepada Allah? Atau semua itu kita lakukan karena kita malu kalau kita berhenti melakukan itu? Atau kita melakukan itu karena kita takut dipandang jahat sama orang. Kita takut dipandang tidak setia. Kita takut, kita terus melayani orang bilang, wah kamu hebat, kamu setia, kamu jadi teladan, kamu jadi panutan. Tapi ternyata kita melakukannya bukan atas dasar kasih kepada Allah. Tapi kita melakukannya karena kita nggak tahu lagi apa yang mau kita lakukan. Saya pernah ada di fase itu saudara dalam pengebalan ini. Saya pernah ada di fase di mana saya berdoa, ketika saya mau naik mimbar saya berdoa, Tuhan maaf saya bukan melayani Tuhan, saya sedang melayani diri saya sendiri. Saya kayaknya udah males banget khotbah. Tapi kalau saya berhenti khotbah, saya malu sama teman-teman saya. S1 selesai, saya masuk teologi, S1 selesai teman saya masuk kerja. Ketika saya S2, teman saya udah di level kerja yang terus meningkat. Saya lulus S2, saya masuk ke dunia kerja, baru mulai bantu kerja. Teman saya udah punya usaha. Saya baru belajar mulai usaha, masih ngikut jadi karyawan. Sampai sekarang juga sih karyawan ya. Masih ngikut, ngorder, muter. Teman saya udah punya pekerja. Saya baru punya pacar, teman saya sudah menikah. Mereka punya anak, saya putus. Sedih lah Bapak Ibu pokoknya. Tapi di situ kita belajar bahwa bisa loh orang melakukan aktivitas rohani tanpa mengasihi Tuhan. Dan saya mau katakan lewat ayat ini kita belajar gini. Jangan berpikir aktivitas rohani kita, persembahan kita bisa menggantikan kasih kita kepada Allah. Seringkali orang bilang gini ya. Udahlah, gak usah singgung-singgung motivasi lah. Yang penting hidupku jadi berkat. Bagi orang engkau bisa jadi berkat, tapi bagi Tuhan itu bukan sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Karena engkau lakukan, karena saya lakukan bukan atas dasar kasih. Kita seringkali berpikir gini, oh mengasihi Tuhan ya udahlah dikesampingkan. Udahlah yang penting gue taat aja. Gue ganti kekasih kepada Tuhan itu dengan ketaatan, bisa gak? Bisa. Tapi di mata Tuhan itu nothing. Seorang
Bapak gereja, Charles Spurgeon pernah berkata gini, gereja kehilangan alasan sebagai gereja atau gereja kehilangan identitasnya sebagai gereja. Kita orang Kristen kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen. Ketika apa? Ketika kita tidak lagi mengasihi Allah dengan hati atau kasih kita kepada Dia sudah begitu dingin. Baca sama-sama kalimat terakhir 1, 2, 3. Kehilangan kasih, kehilangan segalanya. Sekarang dunia begitu terfokus terhadap tindakan-tindakan yang terlihat. Instagram, sosial media itu memanjakan kita untuk kita bisa expose perbuatan-perbuatan baik kita atas nama konten. Semua yang baik-baik kita posting. Tujuannya apa sih? Supaya kita dinilai baik. Tapi Bapak Gereja menyatakan bahwa perbuatan baikmu ketika engkau lakukan bukan atas dasar kasih, sesungguhnya engkau kehilangan segalanya. Jadi hari ini kita sama-sama ditegur. Saya setiap minggu pelayanan, setiap Jumat ada komsel, ada doa. Kita semua ada di dalam satu wadah di mana kita terus bergerak. Saya senang. Kita semua bisa sama-sama, kita semua sama-sama setia. Saya senang. Tapi saya mau katakan, apakah Tuhan senang melihat kehidupan dan pelayanan kita hari ini? Saya mau katakan, Anda di tempat ini melayani, kumpul, ibadah, bukan untuk menyenangkan Bapak Gembala. Bukan karena kasihan kalau saya nggak datang, siapa yang datang? Bukan kasihan kalau nggak ada yang bantuin, siapa yang bantuin? Ya kasihan sih kalau nggak ada yang bantuin gitu ya. Tapi bukan itu gitu ya. Tapi bukan itu gitu. Yang harus menjadi fokus utama kita, jangan sampai kita melakukannya dengan kehilangan kasih. Di slide saya tulis gini. Pengabdian tanpa kasih kepada Allah. Saya nggak bilang pelayanan ya, karena kalau pelayanan konteksnya di sini seringkali kita terkotak di situ. Tapi pengabdian kita tanpa kasih kepada Allah, itu apa yang akan terjadi? Yang pertama, kita akan melakukan yang terbaik. Tanpa kasih kepada Allah kita bisa lakuin yang terbaik loh. Tapi belakangnya, supaya kasih tepuk tangan. Aku lakukan yang terbaik supaya apa? Aku paling hebat di antara yang lain. Aku lakukan yang terbaik supaya apa? Aku diterima. Aku lakukan yang terbaik supaya apa? Supaya kebobrokanku tidak terlihat. Sehingga ketika pasanganku menceritakan aku, kebobrokanku, yang mendengar cerita tidak percaya. Karena aku sudah lakukan yang terbaik. Bapak Ibu Gembala jangan ketawa-ketawa Ibu Gembala ya. Jangan Ibu Gembala ceritain saya ya. Yang kedua, pengabdian tanpa kasih kepada Allah itu akan menghasilkan apa? Kita melakukannya dengan motivasi untuk menuntut. Outputnya kita tuntutan. Yuk kita bukan gini. Saha ya. Eta baturan orang nu mana ya, poinan nu mana gitu. Bukan. Tapi kita ngaca semua. Ini cermin buat kita. Apakah hari ini kita melakukan pengabdian kepada Allah atas motivasi untuk menuntut? Tuhan, aku sudah lakukan ini supaya aku diapresiasi. Supaya aku dapat pengakuan. Tandanya apa? Oh itu masa sih menuntut? Hal yang paling simpel. Kecewakah Anda ketika Anda sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, tapi Anda tidak mendapat apa yang Anda inginkan? Kecewa gak? Kalau Anda jadi kecewa, Anda jadi marah, Anda dan saya kekurangan kasih. Kita sudah mulai beranjak sedikit meninggalkan kasih. Sehingga kasih Yesus itu gak cukup buat kita. Kita mau comot dari yang lain. Akui aku dong nih, aku hebat. Kalau gak ada saya gak akan bisa itu seperti itu. Yang ketiga, pengabdian tanpa kasih kepada Allah insecure. Saya pernah ketemu sama orang, dia begitu rajin, dia begitu antusias dalam ibadah, dalam melayani. Tapi saya kaget, dia ajak saya ketemu dan dia ngobrol gini. Sak,
Apa yang kurang ya? Kamu lihat saya, apa yang kurang ya? Apa yang kurang dari saya? Tuhan kira-kira disenangkan enggak ya dengan saya? Saya takut, Tuhan gak disenangkan lewat apa yang saya lakukan. Saya kurang apa ya? Saya kurang apa ya? Saya kurang apa ya? Insecure. Karena sebetulnya kalau kita mau selidiki lebih dalam, dia bukan sedang melayani Tuhan. Dia sedang melakukan sesuatu supaya dia bisa memperoleh sesuatu dari Tuhan. Bisa nangkep di sini? Insecure Bapak Ibu, ngerasa gak aman. Dan kalau dia bisa melakukan itu dan berhasil, dia akan menjadi orang yang sombong. Karena aku, kalau gak ada saya, gak bisa. Saya pernah pelayanan di satu tempat saudara, seperti biasalah setelah ibadah selesai, waktu doa berkat, pembicara, tamu, sama Bapak Gembala, itu dibawa ke depan untuk salam sama jemaat gitu ya. Ini saya, ini koordinator ibadah. Ini Bapak Gembalanya. Waktu ada jemaat datang, ada satu bapak-bapak bilang gini, nyalamin ke koordinator ibadah. Mana? Foto komsel saya mana? Saya udah komsel, saya udah kumpulin orang-orang, udah bakti sosial, tapi nggak munculin itu di layar. Nggak 2 kali ya saya komplain ya. Saya pesan, oh iya Bapak Ketua Komsel. Begitu dia datengin saya salamin. Pak semangat ya Pak, komselnya sekalipun gak muncul di layar. Langsung direwasin. Saudara, ketika Bapak itu berhasil mengumpulkan orang, melakukan aktivitas rohani bakti sosial, itu baik. Tapi tanpa kasih kepada Allah, akhirnya dia menjadi sombong. Kalau gagal, akan menjadi frustasi, insecure, frustasi. Aku sudah melakukan ini tapi kok begini hasilnya. Aduh, aku tidak berarti. Pernah Anda ketemu sama orang-orang yang demikian? Ketika tidak dijadwalkan, merasa tidak berarti. Saya pernah ketemu juga sama rekan hamba Tuhan. Aduh, kayaknya hidup saya kosong. Kenapa? 2 bulan ini jadwal khotbah saya gak ada yang ngundang saya. Alah. Serius. Ya. Gak ada yang ngundang saya. Frustasi. Khotbahnya hebat. Tapi dilakukan tanpa kasih kepada Allah. Akan mengalami kelelahan, bukan kelalahan ya. Kelelahan dan keluhan. Jadi gampang lihatnya. Orang yang mengabdi kepada Allah tanpa kasih kepada Allah itu gak ada sukacita. Dia ada tetap dalam gereja, dia ada tetap dalam pelayanan, dia melakukan ketaatan, tapi mulutnya kuku lutus, saudara. Ya, ini menjadi gambaran pengabdian tanpa kasih kepada Allah begitu mengerikan. Jangan sampai jika ada salah satu di sini, di bagian ini, ada salah satu di mana kita merasakan itu, saya mau katakan Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus lagi ingetin, bangun. Jangan kebablasan, ayo, bangun, benerin lagi. Kasihnya itu udah mulai menyimpang lo, kasih mula-mula jatuh cintamu udah mulai menyimpang lo, ayo, bangun. Hal ini bukan hanya terjadi dalam gereja hari-hari ini, dalam hidup kita hari-hari ini, tetapi di dalam pelayanan Yesus pun terjadi. Saya kasih 2 contoh. Lukas 10 ayat 40 berkata demikian, sedang Maria sibuk melayani, ia mendekati Yesus dan ia berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ingat kisah ini saudara? Marta dan Maria. Marta undang Yesus ke rumahnya. Yesus udah datang di rumahnya. Dia malah sibuk masak. Dia malah sibuk mempersiapkan, melayani. Dia begitu sibuk, begitu aktif saudara. Itu salah nggak? Nggak salah. Yesus tegur dia nggak waktu dia lagi sibuk masak? Enggak, Yesus nggak tegur. Kapan Yesus tegur? Waktu dia tiba-tiba ucruk-ucruk keluar dari dapur. Bau bawang. Marah-marah sama Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Masa aku lagi sibuk melayani itu temanku, saudaraku diem di situ lu, kamu nggak suruh dia bantu saya? Disitulah Yesus tegur dia. Marta, gitu ya. Marta mengabdikan diri kepada Allah tapi tidak memiliki kasih kepada Allah. Akhirnya dia frustasi, kecapean. Dia mulai cari orang-orang mana yang bisa disalahkan. Yang kedua adalah Lukas 15, 28-29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ingat kisah ini? Ini kisah tentang anak yang hilang. Seringkali ketika ditanya anak yang hilang, anak yang sulung atau anak yang bungsu, semua jawab anak yang bungsu, anak yang kecil hilang. Tahu nggak ada yang lebih mengerikan loh? Anak yang sulung hilang di dalam rumah. Anak yang sulung hilang di dalam rumah. Ah nyanyahoanan teuing si leungit di jero imah. Emang imana segede naon? Bukan tersesat di dalam rumah yang besar. Tapi dia ada di rumah, tapi hatinya tidak ada di rumah. Terbukti dari apa? Dia tidak bisa mengasihi yang papahnya kasihi. Ketika adiknya pulang, dia komplain. Gila ya, saya udah bertahun-tahun melayani Bapak. Saya belum pernah melanggar perintah Bapak. Saya nurut banget, saya setia, saya taat. Tetapi kepada saya belum pernah Bapak kasih seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bisa melihat di sini? Ternyata di balik ketaatan dia, kalau Bapak itu punya tongkrongan, Bapak itu nongkrong sama teman-temannya, touring sama teman-temannya, teman-temannya akan bilang gini, wah anakmu yang sulung tuh hebat ya. Anakmu yang sulung tuh taat ya. Anakmu yang sulung tuh aduh ngerti banget ya tentang kamu ya. Ya Bapak itu iya syukurlah saya ada teman di rumah yang sulung. Bapaknya juga gak kepikiran anaknya bisa marah begini. Tiba-tiba di momen itu anak yang bungsu datang dirayakan. Anak yang sulung terbuka kebobrokan hatinya. Bisa nangkap di sini? Mari saudara, biarlah hal ini boleh menyadarkan dan mengingatkan kita. Jangan sampai kita terjatuh lebih dalam lagi. Terhadap semua ini, Yesus katakan di dalam Wahyu 2 ayat yang kelima. Di Wahyu 2 ayat yang keempat, Yesus katakan, namun aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Di ayat yang kelima kita baca 1, 2, 3. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Saudara, apa sih yang Anda dapatkan dari ayat yang kelima ini? Dengan kata ingatlah, di situ menunjukkan bahwa masih ada kesempatan untuk jemaat di Efesus bebenah. Betul? Jika hari ini kita mendapati, kita mengabdi kepada Allah, dengan motivasi supaya aku dipandang baik, supaya aku pamorku bagus, namaku baik, dan sebagainya. Sama seperti jemaat di Efesus. Hari ini firman Tuhan katakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi. 3 hal. Yang pertama, ingatlah. Kenapa Yesus awali tegurannya dengan kata ingatlah? Ini merupakan teguran, lewat teguran ini Yesus mengingatkan sangat mungkin bahwa jemaat Efesus tidak menyadari kejatuhan mereka. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Sangat mungkin jemaat Efesus ditegur seperti ini karena mereka tidak menyadari kejatuhan mereka. Mereka merasa sudah baik dan mereka merasa lebih baik dari yang lain. Sehingga mereka tidak mau ditegur dan diingatkan oleh yang lain. Sampai akhirnya Yesus harus kasih penglihatan sama Yohanes dan Yohanes harus tulis. Yesus sendiri yang tegur dia. Pernah saudara ngalamin ini? Berapa kali orang ingatkan, berapa kali orang tegur gak bisa. Tapi pada akhirnya puji Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan. Ditegurlah lewat firman Tuhan. Baru di situ. Oh iya ya, sadar ya. Sama, jemaat di Efesus mengalami demikian saudara. Dia tidak menyadari ketika ditegur oleh lingkungan, ketika dia mulai dalam perjalanan pengabdiannya kepada Allah. Dia mulai menyimpang, dia gak sadar karena apa? Karena dia tolah-toleh. Tahu tolah-toleh? Dia lihat kiri kanan. Gak setia, gue masih lebih baik. Kompromi sama kejahatan, gue gak kompromi, gue masih lebih baik.
Bolos ibadah. Rajin melayani. Gua masih lebih baik. Ditinggal pasangan. Rumah gua banyak konflik rumah tangga. Dia ditinggal pasangan. Gua masih lebih baik. Itulah yang ada di tengah jemaat di Efesus. Mereka merasa lebih baik karena mereka membandingkan. Saudara, di sini saya tulis gini. Salah satu ciri pribadi yang kehilangan kasih. Salah satu ciri pribadi yang sudah kehilangan kasih Allah di dalam hidupnya adalah hidupnya begitu terfokus kepada diri sendiri dan begitu mudah emosi ketika apa yang dipandangnya berharga terusik. Ketika kita marah, ketika kita mengalami kondisi yang begitu menyakitkan, bahkan mungkin kita di fase kita nggak bisa kontrol emosi kita. Sebetulnya bersyukurlah untuk kondisi itu. Karena di situ sebetulnya Tuhan sedang menuntun kita untuk melihat apa yang sebetulnya berharga. Karena tanpa diusik, kita akan nyaman di situ. Tapi dengan diusik, Tuhan mau bilang, ini loh. Yuk. Saudara, saya tidak pernah terfikirkan mengata-ngatai, mengeluarkan perkataan kasar kepada pelayan Tuhan, pengurus gereja. Saya nggak pernah pikir itu. Tapi satu hari ketika Persib terbantai, saudara, ya, Persib terbantai oleh PSMS Medan waktu itu. Ketika itu saya pulang dari stadion, saya ke rumah sakit karena engkong saya di rumah sakit. Saya ketemu sama pengurus-pengurus gereja, pelayan-pelayan Tuhan di sana. Pelayan Tuhan ini ya biasa lah, bercanda gitu ya. Normal. Tapi karena hati saya sedang gak beres. Ada satu yang mengingatkan. Engkong sakit kok kamu malah ke stadion. Bukan temenin engkong di sini. Wah, langsung saudara. Sikat, selepet. Ketika ada yang lain katakan, udah saya merasa begitu merendahkan. Sikat sama saya. Jadi masalah. Itu gambaran ketika kita kekurangan atau kehilangan kasih Allah di dalam kita. Maka yang akan menonjol adalah berhala. Dan ketika itu terusik, kita akan begitu marah, kita begitu mudah emosi, dan kita fokus sama diri kita sendiri. Bagaimana dengan kita hari ini, saudara? Apakah kita adalah orang yang sulit ditegur? Kita semua pasti pernah ditegur ya. Ditegur itu gak enak. Tapi kita lihat realita kehidupan kita. Apakah kita ini orang yang sulit ditegur? Ketika kita sulit ditegur, perhatikan ini. Ketika kita sulit ditegur, itu menggambarkan kita nyaman dengan kondisi kita. Kita lagi nyaman, kita lagi asik sama mainan kita nih. Jadi kalau ada orang yang tegur, wah gak boleh, gak bisa. Gue lagi menikmati nih. Saya begitu nyaman. Ketika kita mulai mengacuhkan orang yang menegur kita, di situ menggambarkan bahwa kita merasa lebih baik dari dia yang menegur kita. Ketika kita mengacuhkan, kita mengabaikan, kita merasa bahwa kita lebih baik dari yang menegur. Kasarnya gini, lu gak tahu apa-apa, jangan usik gua. Biarkan gua asik dengan dunia gua. Kira-kira begitu. Dan ketika kita menjadi marah, menggambarkan betapa kita begitu mencintai apa yang ada pada kita dan kita enggan melepaskannya. Seringkali saudara pernah lihat truk tangki. Truk tangki ini apa? BBM. Pertamina. Apa yang ada di situ tulisannya? Kalau pernah perhatikan, ada beberapa segitiga kuning. Anda berada di titik apa? Blind spot. Anda berada di titik blind spot. Segera berpindah. Saudara, sebetulnya kita tuh punya blind spot. Kita masing-masing punya blind spot. Dan seringkali kita nyaman sama blind spot kita. Blind spot itu sebetulnya itu bisa membawa kita kepada kehancuran, membawa kita kepada kerusakan. Dan siapa yang bisa lihat? Tuhan bisa lihat. Tapi yang terjadi seringkali ketika Tuhan melihat, Tuhan tegur kita, Tuhan ingatkan kita bukan dengan malaikat yang ngomong dari sorga. Yang dia lakukan adalah
Dia mengirim orang-orang terdekat kita untuk menegur kita, untuk mengingatkan kita. Padahal itu merupakan suatu hal yang berbahaya bagi kita. Oke, itulah tentang ingatlah. Yang kedua adalah tentang bertobatlah. Saudara, minggu lalu kita belajar, boleh didengerin lagi di YouTube tentang bertobat ini, saya nggak akan panjang di sini. Pertobatan sejati itu dimulai dari hati yang terpukau oleh kasih Allah. Sehingga kita menemukan kepuasan dalam Allah dan timbul kerelaan di dalam hati kita untuk taat tanpa tuntutan, apalagi ancaman. Inilah tentang pertobatan. Setelah diingatkan, setelah kita disadarkan saudara, mari kita tindak lanjuti dengan pertobatan. Pertobatan bukan sekedar perubahan perilaku kita, tapi pertobatan berbicara tentang perubahan hati kita yang membenci Allah, tapi berbalik menjadi terpukau akan kasih Allah, sehingga muncul kerelaan untuk kita taat tanpa tuntutan, apalagi ancaman kepada Allah. Dan bagian yang paling terakhir, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi. Saya undang pemain musik. Yesus katakan, kamu sudah jatuh dalam. Ayo sadari itu, ayo bertobat. Dan lakukan lagi apa yang dulu engkau lakukan. Dengan kata yang sederhana saya tulis di sini. Ingatlah apa yang terjadi ketika kamu kasih Allah memenuhi hidupmu. Ingatlah apa yang terjadi ketika kamu jatuh cinta pertama kepada Allah, ketika hatimu luluh oleh kasih-Nya. Apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Kamu begitu bersuka cita melayani, kamu begitu bersuka cita dalam melakukan firman Tuhan, kamu begitu bersuka cita dalam menolong orang, kamu begitu bersuka cita, kamu gak hitung-hitungan dalam memberi persembahan. Ayo ingat itu, ingat momen kasih itu. Dan lakukan lagi apa yang dulu engkau kerjakan. Kerjakan lagi semua oleh gelora cinta Allah di dalam hidupmu. Wow. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka kasih kita kesempatan. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa Dia pun berdaulat untuk berkata stop terhadap kesempatan itu. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu berakhir. Tapi yang pasti, selama jantung ini masih berdetak, selama nafas ini masih berhembus, berarti Tuhan masih kasih kesempatan untuk Anda dan saya. Ingat kembali ketika kamu jatuh cinta sama Tuhan. Ingat kembali ketika kamu menyadari, oh salibnya begitu berharga, salibnya begitu indah, bagaimana kasih-Nya begitu sempurna di dalam hidupku. Akhirnya hati kita luluh dan kita melakukan hal-hal yang kita pikir, kok aku bisa ya, kok aku mampu ya, kok tadinya aku gak mau, kok jadi mau ya. Ingat dan hidupi, lakukan itu lagi dengan gelora cinta Allah di dalam hidup. Maka dari itu saya mau katakan, selama Anda ibadah di gereja Tuhan di tempat ini, tidak berhenti. Di tempat ini akan terus diberitakan tentang pengorbanan Kristus, karya Kristus, kasih-Nya yang tak terhingga. Supaya apa? Supaya kita terus diingatkan akan kasih-Nya. Sehingga kita terus jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Kita jatuh cinta sama Tuhan. Ketika kita mulai lemah, kita diingatkan kasih-Nya. Kita mulai jatuh cinta lagi, bangkit lagi. Gelora cinta itu membara kembali dalam hidup kita. Yang paling terakhir saudara. Jemaat Efesus adalah buah pelayanan dari Paulus. Ketika Yesus katakan, ingat cintamu yang mula-mula. Lakukan lagi. Yesus ingin berkata gini, ingat ketika kamu pertama mengenal kasih-Ku lewat hamba-Ku yang namanya Paulus dan apa yang kamu lakukan. Waktu itu sebelum Yesus tegur jemaat Efesus, berapa
tahun sebelumnya, Paulus pernah berdoa gini. Kita lihat. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu, iman di sini adalah bicara tentang buah-buah pertobatan. Setelah aku mendengar tentang buah pertobatanmu, setelah aku mendengar tindakan-tindakan kasihmu, wow, luar biasa, aku begitu bersuka cita. Kasih Allah menggerakkan hatimu sedemikian rupa sehingga engkau bisa lakukan apa yang aku gak pernah pikirkan. Keren jemaat Efesus, keren. Ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku. Paulus berdoa buat mereka. Di tengah sukacita Paulus mendengar dan melihat pekerjaan Tuhan, membangkitkan semangat kecintaan jemaat Efesus kepada Tuhan. Paulus mendoakan mereka. Apa doanya? Ayat yang ke-17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. 18, 1, 2, 3. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow! Paulus berdoa gini, Paulus lihat mereka begitu antusias, jemaat Efesus begitu antusias, jatuh cinta sama Tuhan. Wow, mereka luar biasa. Paulus berdoa gini, Tuhan, Roh Kudus tolong mereka, kasih roh hikmat buat mereka, kasih roh wahyu kasih wahyu buat mereka, untuk di dalam perjalanan rohani mereka ke depan, mereka semakin mengenal Engkau dengan benar. Supaya mata hati mereka terang, mereka lihat pengharapan yang sesungguhnya. Karena pengharapan di dalam dunia begitu sering mengecewakan. Biar mata mereka tertuju kepada Engkau, kepada apa yang sudah Engkau lakukan dan kerjakan, sehingga pengharapan mereka terus bangkit. Supaya mereka bisa lihat betapa kayanya kemuliaan Tuhan. Saudara, Paulus pernah berkata gini, engkau di dalam Kristus, kita sudah menerima kekayaan sorga yang terbesar, yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita gak bahas tentang bagaimana kasih mula-mula itu bisa berkobar kembali. Tapi saya mau katakan, kasih mula-mula hanya bisa berkobar kembali dalam hidup kita ketika kita kembali mengingat apa yang sudah Yesus lakukan bagi kehidupan kita. Firman Tuhan gak berhenti di sini, saudara. 2 minggu yang akan datang kita akan bahas tentang hal ini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kita. Amin. Saya berdoa ketika kita melihat kekayaan kemuliaan yang Tuhan berikan bagi kita, gelora itu muncul kembali. Mari kita tundukkan kepala.